Makanya kalau memang kita harus ngurusi negara, kita rombak sampai mendasar. Soal gubernur DKI itu soal ranting kecil. Itu cuman itu ibarat beras itu karake menire gitu loh. Kita harus urus sejak benih padi di sawah itu gitu loh, menyeluruh. Jadi ngerti bedanya negeri sama negara ya, jelas ya. Ini sampai sini nanti kita diskusikan. Tolong ingat apa. Jadi kerjaan kita ini kerjaan negeri, dan kita punya pegawai sangat banyak yang tidak merasa pegawai kita. Loh, kok pegawai kok negeri? Makanya tidak pernah menguntungkan, karena dia pegawai negeri. Seharusnya dia pegawai negara, taat kepada undang-undang negara. Ada undang-undang negeri, ada undang-undang negeri. Lah kok namanya pegawai negeri? Jadi ini salah satu pasal yang paling urgen yang harus dirombak oleh seorang presiden begitu dia menjabat. Dalam minggu pertama dia harus merubah kata negara, negeri menjadi negara. Karena kalau dia pegawai negeri tidak ada undang-undangnya, maka dia tidak harus taat kepada siapa-siapa. Akhirnya taat kepada atasan. Tidak ada taat kepada atasan. Enak. Apalagi yang disebut atasan itu cuma outsourcing. Ya toh? Tenaga sementara 5 tahun, belum tentu tahu apa-apa mengenai apa yang dia kerjakan. Terus pegawai yang permanen ini, yang sudah dari tamat sekolah langsung jadi pegawai negeri berpuluh-puluh tahun, taat kepada outsourcing. Terus gimana? Saya pegawai di kantor kabupaten, terus setiap kali ada bupati baru yang baru lagi, dan saya harus taat kepada dia, bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai yang sudah saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun. Gitu tuh negara kayak meniku. Gitu loh. Jadi Anda tuh aneh, orang Jakarta tuh aneh, ribut soal ranting-ranting seperti itu. Takut betul Ahok jadi gubernur toh? Kan sudah jadi gubernur sekarang. Ya gendeng hari-hari ini. Kan sudah jadi sekarang. Jangan sampai dipimpin oleh orang kafir. Lah wes iki ya. Gak paham hari-hari. Gak boleh makan di bulan Ramadan siang hari. Kalau nggak boleh ya? Ya apa dapurmu kecapan cangkemmu? Aneh. Aku paham lah hatinya, aku paham aspirasinya. Cuman gini loh, apa andalanmu sehingga kamu merasa tidak pantas dipimpin oleh setan, iblis dan seterusnya? Apa andalanmu itu apa? Kamu muslim nih kalian semua nih. Andaikan Republik Indonesia dipimpin oleh stafnya iblis di perbantukan, itu cocok enggak? Cocok, pasti kelakuannya podo. Nyolongan, ngentitan, ya toh, jambretan, berani melanggar di depan orang banyak, perempatan jalan masih 12 merah itu sudah berani jalan. Di Jakarta mungkin karena memang macet, jalan kemana kamu kan? Di Jogja itu 19, 18 sudah jalan di Jogja itu. Di depan orang banyak pun kamu berani tidak setia, apalagi di belakang meja di sebuah kantor, kan begitu. Terus andalanmu apa sehingga kamu tidak merasa, sehingga setan menurut kamu tidak pantas memimpin kamu? Wong semua orientasimu itu setan dan materialisme. Wong semua kan cuma cari semua. Surga aja diperlakukan dengan konsep materi. Ingin masuk surga itu karena tidak puas hidup di dunia. Rumahnya kurang gede, atau mobilnya kurang, kan gitu tak? Nanti insya Allah di surga kan rumahnya gede-gede, kan gitu tak? Jadi itu semangatnya semangat materialisme. Are-are. Bener nggak gitu kira masih? Ada nggak unsur itu?
Surga kok repot-repot. Surga itu bukan berada di rentang waktu yang linier. Sekarang dunia, besok-besok surga. Kalau engkau sudah memasuki dunia batin dan sifat waktu yang sesungguhnya, maka surga itu ada padamu sekarang juga. Surga itu ini rada tafsir ya. Allah menggambarkan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Siapa sing tertarik ana kali? Walah kali tenggen kula kathah. Tafsir paling jauh kalau tadabbur boleh membayangkan yang sampai kemana-mana. Gitu loh. Jadi ternyata di surga nanti Anda itu tidak perlu gini, Anda tidak usah jadi pejuang di surga. Di sini Anda harus berjuang. Dunia itu tempat perjuangan, bukan tempat sakinah, bukan tempat untuk mapan. Karena kait mapan mate, kait mapan wis tuwek, kan gitu kan. Jadi dunia itu bukan tempat membangun, tempat mengumpulkan bahan bangunan. Karena bangunanmu nanti ada di surga. Jadi bukan tempat sukses di dunia ini. Dunia ini bukan tempat untuk kamu mencapai sesuatu. Tidak ada pencapaian apa di dunia ini. Ngopo toh? Mangan ya mek piro, kelambi mosok dirangkep 15. Terus duwe mobil telu ditumpaki bareng gitu. Terus omahe ombo, kamarnya 10, jadi semalam kalau tidur itu sak jam di sini, pindah sak jam nerene, sak jam nerene, gendeng. Apanya yang bisa dinikmati dari dunia ini opo? Sing kok nikmati di dunia iki opo? Opo saya nggak ngerti. Panganan yo mek koyo ngono iku. Opo to? Wong wedok wis ngono iku, bolak-balik ngono iku. Wong wedok yang ngono, alah wong lanang wis. Kene zikat Ar-Rahmanir Rahim. Mau jaga sing lanang, wala tolin dek, wala tolin. Mas kok sampean salah dolin, aku zikat alhamdulillah ya gimana. Apanya yang dinikmati dari dunia ini? Saya nggak ngerti orang tuh habis-habisan berebut dunia. Tuh aku nggak paham menikmati apa kan iku. Apa yang bisa kata apa toh? Makan cuman segitu itu. Rasanya makan tuh enak apa tidak itu tidak tergantung makanannya, tapi tergantung sikapmu terhadap makanan itu. Jamu itu tidak pahit kalau engkau memahaminya sebagai sumber kesehatan. Pahitnya kalah sama nikmatnya kesehatan, betul nggak? Kayak orang pahit kayak apa tak umbi nih, gak kerasa pahit. Wong aku zaman SD ngene loh mas. Iya. Gini kan bau tai. Terus jadi anak konco, jadi zaman SD aku ngene terus dimpokno. Kan salah satu keindahan masa kanak-kanak kita adalah ngempoi kalau bahasa. Ngempoi itu artinya nesing apa ndutuk terus liwat set layu. Itu salah satu keindahan masa kanak-kanak saya. Waduh, top itu, seneng sekali. Jadi itu tradisi empok-empokan itu menurut saya sangat perlu dihidupkan kembali. Loh, enak. Jadi dan biasanya itu terjadi penindasan struktural. Jadi awake gede bendino ngempok ya arek sing cilik gak wani ngempok sing gede. Nah, itu sudah mulai kelihatan ini ada ini ada Panama Papers, ini ada Freemason, ini ada Illuminati, udah mulai kelihatan. Jadi aku duwe kanca jenenge Ma'ruf waktu SD kelas 1 di Jombang sana. Itu bendino anak itu mercing ini. Mercing itu dia tidak, wajahnya itu sudah wajah orang yang tertindas lah. Dalam keadaan dia seneng pun dia wajahnya itu desain orang tertindas seperti itu. Ma'ruf namanya. Jadi Ma'ruf itu tiap hari jadi korban anggaran arek ngentut tiga nama Ma'ruf. Itu Ma'ruf namanya. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama Ma'ruf ya. Suatu hari aku jalan sama Ma'ruf pulang kan sekolahan saya kira-kira melewati 2 desa. Desa saya, desa baru sekolahan saya, desa berikutnya. Nah suatu hari Ma'ruf itu terus ingin balas dendam. Ayo tak kancani Ruf,
tenang aja, hanya neminin boleh double situ. Ayo, wani kok, ayo tak belani, tawur wong loro, tawur. Terus, lah Ma'ruf ini kan bukan pakar empok ya, jadi dia tidak pernah punya pengalaman ngempoi. Semua orang ngempoi itu pakai tangan kiri. Nih, empok no. Ma'ruf ini gak, begitu dia itu pengen ngentut, tangannya dilebokno suwali, tangan tengen. Jadi kini nggawa buku, kini dilebokno suwali shot, perwot, gagak gitu entut, kawai ini. Jadi nggak sido ngempoi toh Mas. Akhirnya terpaksa kita masuk sungai toh untuk mencuci itu. Oh, baru koniku yang koniku ngentut aja sak taek-taek itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi itu budaya yang menurut saya perlu dihidupkan kembali. Saya dulu, waduh, ya kapan-kapan kalau itu kita omongkan betul kan, yang hilang itu kan takdim. Sekarang yang Anda ketahui dari Barat dan seluruh Indonesia itu namanya cuma taklim. Taklim itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan metodenya untuk tahu dari tidak tahu adalah ada agen yang membawa pengetahuan kepada kamu dan kamu harus bayar. Satu semester sekian kan itu kan. Itu namanya taklim. Padahal ada tafhim juga, ada ta'rif juga. Nah yang sedang kita praktekkan di Jombang namanya takdib. Takdib itu bukan hanya membuat orang menjadi tahu, bukan hanya pengetahuan, tapi takdib itu dari kata adab, kemudian ta'adub, kemudian adab. Kalau adab itu peradaban, kalau takdib itu satu proses yang satu workshop bersama yang membuat orang belajar beradab. Jadi takdib itu pemberadaban. Jadi di sekolah tidak ada pemberadaban karena sekolah tidak ada hubungannya sama dunia rohani, gitu kan? Bahkan tidak ada hubungannya sama dunia moral, betul enggak? Tidak ada hubungannya. Jadi seorang profesor doktor kalau dia melakukan korupsi atau melakukan zina kepada mahasiswinya, dia tidak dicopot profesornya dan dokternya, kan gitu kan. Tapi kalau seorang syekh, seorang imam, seorang ulama, dia tidak lagi, kalau melakukan hal seperti itu, tidak lagi diakui keulamaannya, kan gitu. Karena kalau di sekolah tidak ada hubungannya dengan moral, tidak ada masalah. Tetap kamu dokter, tetap kamu profesor, kan gitu. Nah makanya kita mencoba nyicil di Jombang itu namanya takdib. Jadi anak-anak SMK di tempat saya itu kita kasih paket takdib sebulan sekali, sehari semalam weekend. Itu kita ajak empiris, berkeringat, penelitian, game-game, macam-macam. Tapi seluruh komprehensi dari nilai kehidupan kita ringkes di dalam satu pekerjaan. Kesungguh-sungguhan, disiplin, kesabaran, tanggung jawab, kepemimpinan, semuanya kita ringkes di dalam yang namanya proses takdib itu. Jadi alangkah indahnya kalau ada inovasi di dunia pendidikan, gitu loh. Ya tapi saya kira tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin terjadi secara formal di negara, karena negara itu ruwet. Kalau negeri gampang, gitu. Negara dengan biaya berapapun tidak bisa mendatangkan orang seperti ini terus disuruh duduk sampai pagi. Wes kan negara ndi wes kan. Tapi kalau negeri ini takdib, karena Anda di sini kan bukan diulang, di sini Anda digali, betul? Jadi pengetahuan itu sebenarnya lahir dari diri Anda sendiri. Saya merangsangnya. Saya cuma memancing, saya cuma menggali. Jadi bedanya sekolah dengan takdib adalah kalau sekolah itu ilmu dikasih tahu kan, ditransfer. Kalau di dalam takdib itu Anda dipancing agar supaya muncul ilmu Anda itu. Karena sesungguhnya Anda sudah punya itu semua. Gitu teman sekalian. Oke. Nah sekarang kita khususkan dari tadi balad, bilad, balda ke kepemimpinan sedikit ya. Setelah itu kita diskusi. Ada info-info lain, Bipanis, betul? Wah ini beliau dari ini dia putus asa di Yaman akhirnya pindah Indonesia.
diserbu terus kalau Arab ya. Sama Saudi kan diserbu terus, akhirnya pindah ke sini. Gak apa-apa ini gitu saya. Akhirnya beliau ke sini terus dan di sini dia mengetahui bahwa memang orang Indonesia lebih berperadaban. Akhirnya Habib Anis itu ikut, wong Jawa ki aneh-aneh gitu ya, terus senengane nang kuburan. Akhirnya Habib Anis 6,5 tahun tiap malam di kuburan. Nah, enggak apa-apa. Terus teman saya yang lain dari Mesir pesen saya, "Nun, nek gua Anis bendiri kuburan." "Iya, Cak." Ngono. "Engko kan nek wis dadi wali kondo aku ya." Ada kurang ajar, wong Jawa Timur, masya Allah, cangkeme. Lu wis haji kan? Wis haji tak gurung? Hajingan. Coba nyeneng gitu kalau takdib itu sama tadaburi nyeneng gitu. Kalau ditafsir nggak boleh itu. Tafsir itu orang-orang pinter, orang-orang. Jadi kalau Anda ini kan tadabur kayak saya lah. Apa saja pokoknya bikin dia menjadi manfaat untuk kebaikanmu, untuk kenikmatan hidupmu, untuk kedekatanmu dengan Tuhan. Kita cukup toh? Cukup toh? Nggak usah Quran, teletong sapi. Kalau membuatmu menjadi lebih baik, tadaburilah dia. Kan begitu? Makanya itu namanya saya sebut revolusi teletong. Gak usah mental-mental, kajian tai. Teletong aja. Revolusi teletong ya. Kalau kamu sudah bisa mentadaburi teletong udah lumayan. Mental opo. Mau gak paham bedanya mental, spiritual, intelektual, sual, bawal, wabal. Gak ngerti bedanya kok. Wes tak, revolusi teletong jelas bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Even teletong itu bermanfaat. Itu sebabnya saya pakai akik sejak dahulu kala. Kenapa pakai akik? Karena begitu saya nyawang akik, saya ingat satu Allah, dua Rasulullah. Kok Allah loh? Ini kan berjuta-juta tahun tidak dihargai orang. Begitu kita ambil, kita gosok, ternyata tidak ada sampah. Dalam ciptaan Allah itu tidak ada sampah. Selalu ada daurah atau daur ulang, selalu ada recycling. Loh ini dari hutan-hutan loh, gini-gini nih. Jadi kalau ingat gini, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, digosok-gosok loh. Terus ingat Rasulullah, iya dong, ingat Rasulullah kan. Begitu saya ngeliat gini, ya Rasulullah itu kan Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yakut wan nasu kal hajar. Muhammad itu makhluk biasa tapi bukan sembarang makhluk. Muhammad itu mutiara, Muhammad itu yakut, Muhammad itu berlian, intan, emas, logam mulia. Tapi begitu loh ini, ingat Kanjeng Nabi. Tapi toh. Jadi besok kalau antri di antara surga dan neraka ini, dari malaikat, oh iya, Rasulullah, masuk surga, enak. Jadi ojo kok, klenek ndak semua paling sing klenek. Besok saya akan, tahun lalu saya meresmikan penanaman ulang pohon kemenyan di sekeliling Merapi. Jadi di lehernya Merapi kita tanam menyan. Dan itu sengaja saya yang disuruh menanam. Sebab kalau nggak saya yang menanam, mesti kok di koran ini ada musyrik, ada klenik, menyan ya. Nah besok saya sama calon Raja Jogja yang tidak usah saya sebut namanya, saya akan mengelilingi Merapi. Karena dulu yang mengislamkan orang di sekeliling Merapi itu adalah Ki Ageng Mangir, mbahnya istri saya. Zaman dahulu, itu abad ke-16 ya. Nah itu kita akan tanam kemenyan keliling. Menyan itu kan lambang kebatinan, lambang syirik, klenik, segala macam, cari sopo. Syirik, klenik, musyrik itu letaknya tidak di bendanya, letaknya di dalam cara berpikirmu dan hatimu, betul?
ada kok benda kok musyrik, nggak ada. Keris. Saya dolan ke tempat Nomo Kuswoyo. Nomo itu adiknya Tony, bapaknya Cica Kuswoyo. Cak, diambilkan Quran. Aku duwe keresane kayak sampean waca surat Al-Hadid iki. Ayat Rabbi. Di surah Al-Hadid, dan aku ciptakan besi yang sangat memiliki kekuatan itu. Yang musyrik kamu kok percaya bahwa ini punya kekuatan. Lebih itu karena ini logikanya piye? Oh, watu yang duwe kekuatan. Lu masa wat? Kan udah percaya watu yang duwe kekuatan iki. Tuh, kuat agak. Begitu. Allah menciprat dan menaburkan kekuatannya, ya, dipinjamkan kepadamu. Kekuatan tulangmu berbeda dengan kekuatan dagingmu. Kekuatan kepalamu di sebelah sini berbeda dengan sebelah sini. Kalau heading jangan gini, heading itu di pojok sini, gitu loh. Karena berbeda. Kalau memukul tuh ya cok, mukul tuh yang jelas, straight, apa ya, apa jab, gitu kan, uppercut, gitu loh. Maka kita punya tabok, gitu, keplak, apa nih, tonyo, apa nih, toyor, jundu. Betapa lengkapnya. Saya pernah nangkap orang di Jogja, tabrak lari sampai 6. Tukang bakso kena, motor yang kena, ada orang jalan kaki kena, pokoknya 6, dia korbannya 6, tidak sampai mati, tapi pokoknya ditabrakin sama mobil ini. Tak kejar pakai mobil saya waktu itu, tak kejar. Sore-sore aku mau menuju latihan Kiai Kanjeng, kok ono tabrak lari, tak uber ijen aku, tak uber, mumpung sana sampai sekian kilometer lah. Akhirnya berhasil saya balap, tak endek, saya langsung turun, kunci saya ambil, terus dia telepon entah siapa, bapaknya apa, tentara apa siapa waktu itu, benar-benar dalam waktu tidak lama itu, enggak, dia berhenti itu karena di sedikitnya situ ada saudaranya gitu. Jadi dia akhirnya kan putus asa, tak kejar terus, akhirnya wah ini saya sudah punya pelindung ini gitu. Akhirnya orangnya keluar bener. Jadi saya ambil kuncinya, terus ternyata dia sudah telepon sama omnya apa bapaknya, terus datang betul ini apa entah perwira tinggi gitu, terus datang. Dan aku kan kalau sudah begitu kan saya seolah-olah saya seorang kapolsek. Begitu tak tangkep, tak jupuk kuncinya, terus dia datang, saya bilang, gak usah melok-melok, kon karu, mulai harus bahasa Jawa Timur mas, harus bahasa Jawa Timur, mulai kon ya, gak melok-melok, kon karu apa-apa kon, mulai, iki urusanku, mulai temen loh mas, aku gak tahu kon salah tak kon, iya pak, sujud teman, sujud. Jadi nggak usah, kamu tadi kok gini enggak, kamu salah apa tidak? Dia pasti bilang salah. Langsung aja, kamu salah apa tidak? Salah, oke, sujud. Sekarang kamu ikut saya, tak bawa naik mobil saya, tak antar ke kantor polisi terdekat di daerah Sentul, dalam Kusumanegara itu. Di Sentul, saya masuk, polisinya tak kasih tahu, Pak ini tabrak lari gini. Saya yang nangkap, saya punya hak untuk meminta sesuatu. Silakan diproses secara hukum, tapi jangan sekali-sekali memukul dia. Oh iya, Cak. Yo, gak oleh nunyu lo ya. Nek nabok oleh. Loh, nek nunyu itu kan kriminal, tapi kalau nabok itu kan rasa sayang. Betul enggak? Itu sebabnya dulu Yesus katanya mengatakan kalau ditabok pipi kanan, berilah pipi kiri. Kalau orang Yahudi, tabok kanan, nabok ganti. Itu Yahudi. Kalau Islam gimana? Kalau Islam? Ya? Oh, jantan atau mulia itu soal selingkuh nih, gitu. Gini,
Jadi ini bukan penjelasan, ini penjelasan orang nomor 1 Ma'iyah di Jombang, Kak Fuad ya. Kak Fuad menceritakan itu salah satu contoh dari watak Islam. Jadi kalau Yahudi itu membalas, harus membalas. Kalau orang Kristiani, Nasrani memaafkan, bahkan menyodorkan pipi yang lain. Kalau di Islam, kamu punya hak membalas. Tapi kalau engkau memaafkan, engkau tinggi, mulia di hadapanku. Menurut kira-kira. Nah, saiki sakarmu. Dan itu keputusannya pada kamu masing-masing. Betul enggak? Pada kamu itu yang namanya Islam. Oke. Oke, sampai di sini sekarang kita ke pemimpinan dikit ya. Kepemimpinan ini teman-teman sekalian. Kalau di sini pemimpinnya siapa? Di KC ini. Nggak jelas tak mas? Yuk, mana Agus? Siapa Agus? Agus siapa itu? Oh maksudnya ketua panitia. Ya itu bukan pemimpin, itu kan petugas. Itu teknis, otomatis, itu bukan berarti dia pemimpin. Pemimpin, iya. Kalau itu kan cuma kesepakatan kamu aja udah, ya itu ganti kamu deh. Cuman gitu dok. Kalau pemimpin negara kan harus dipilih secara formal, undang-undangnya jelas, pasalnya jelas. Kalau di sini kan tidak perlu itu. Kalau di sini yang lebih dipentingkan adalah sikap kepemimpinan, bukan pemimpin. Tetapi kalau kita mau mencari kedua-duanya, wacananya sangat banyak. Bisa dari Islam, bisa dari kebudayaan, bisa dari filosofi, bisa dari wacana-wacana peradaban, bisa dari berbagai macam era sejarah di negara manapun, di bangsa-bangsa manapun. Anda bisa ambil Khulafaur Rasyidin, bisa ambil dari pohon pun bisa, ambil dari binatang pun bisa. Kepemimpinan semut beda dengan kepemimpinan macan, itu juga bisa. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya oleh Allah disebarkan di seluruh makhluk-makhluknya. Dari Rasulullah bisa. Kalau Anda niru Rasulullah ya enggak usah lah, ora kuat gue. Timbangan nembembet di tengah jalan kan. Rasulullah itu duitnya sangat banyak karena dia direktur utama Khadijah Corporation. Wilayah apa? Coba tidak terlibat di Panama. Itu duitnya sama Rasulullah dibagi ke UMKM di Madinah, sehingga ketika beliau berhijrah ke sana semua udah siap. Rasulullah sendiri hidup sangat miskin seperti itu. Sangat miskin. Pakaiannya 3 macam, kalau satu dipakai berarti satunya sedang dicuci, yang satunya sedang di lemari, jadi muter. Ya cuman itu dok, diulat-ulet. Terus ngaku kok kelambi sampai mak iku lho, aku ini begini tapi akeh yang jam saya kira ngono. Aku anggar kepethuk terus diok klambine iku drill terus. Lho Cak, aku ndengene iki 18. Gitu kan ngakune padahal iku. Itu. Lah Rasul nggak bisa lah kalau Anda niru Rasulullah, enggak. Ambil saja yang bermanfaat untuk kebaikan Anda dari Rasulullah, ambil dikit-dikit aja, enggak ada masalah. Enggak usah meniru Rasulullah secara keseluruhan, karena nanti Anda harus ketemu sama dia. Rasulullah menolak untuk menjadi mulkan nabiyya, dia memilih menjadi abdan nabiyya. Mulkan nabiyya itu seperti Nabi Sulaiman, raja, nabi yang raja. Mulkan nabiyya. Nah, kalau Anda menjadi gubernur, menjadi presiden, ambil ini. Paling tidak dimensi-dimensi nabiya, jadi ini dimensi nubuahnya Anda ambil, meskipun itu KW5, KW6, tapi yang penting Anda punya alur akses terhadap garis nubuah. Tuh. Bahkan sebenarnya gini, Anda tahu bedanya Nabi sama Rasul? Itu sama dengan jenderal sama pangap, ngerti lah. Kali Rasul itu pangkat, Nabi itu jenderal, ngerti nggak? Kalau Nabi itu pangkatnya, kalau Rasul itu jabatannya, gitu loh. Semua Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Semua pemimpin, semua pejabat harus memimpin, tapi tidak semua pemimpin harus jadi pejabat. Sekarang malah terbalik, karena orang sudah tidak kenal kepemimpinan.
Orang udah ngerti pemimpin itu apa, udah ngerti sekarang. Makanya cuma mimpi kepemimpinan. Karena orang nggak ngerti pemimpin itu apa. Nah, ini luas sekali dimensinya. Anda tinggal ambil tadi Khulafaur Rasyidin sudah. Ambil dari Nabi Yusuf bisa, Nabi Sulaiman bisa, Nabi Daud bisa, Nabi semua bisa. Ambil dari Nabi Nuh semua, siapa aja. Ambil dari binatang bisa. Seperti Rasulullah waktu mengangkat Hajar Aswad itu pakai apa? Bagaimana cara? Apakah yang angkat Hajar Aswad ini sebaiknya dari PDIP apa Gerindra apa PAN? Akhirnya kan Rasulullah memberikan serbannya, betul nggak? Kemudian diangkut beramai-ramai dan setiap parpol pegang, kan gitu ujungnya, kan gitu waktu angkat Hajar Aswad itu jenis kepemimpinan. Sama dengan Yesus, Isa mengadili orang yang berebut anak, akhirnya dia bilang ya sudah dibelah aja bayinya itu, satu untuk sini, satu untuk sini. Maka ketahuan siapa yang tidak tega sehingga udah nggak usah, moga diambil aja. Nah justru yang itu yang ibunya, kan itu. Kalau di buku-buku saya dulu pernah saya ceritakan, di masyarakat tradisional kita sebenarnya sudah ada demokrasi yang lebih komprehensif dan lebih komplit. Anda merasa bahwa Anda pemimpin dan khalifah, sehingga kalau mencari pemimpin yang berhak memilih pemimpin adalah cuma manusia. Tapi kalau di suku-suku tertentu, komunitas-komunitas yang Anda sebut primitif, mereka justru di puncak pemilihan pemimpin itu, misalnya kepala suku, itu diserahkan kepada binatang. Jadi kayak Rasulullah, di mana masjid didirikan, kabeh nawani, tengger kula niku ide anu niku ide, macam-macam alasannya. Pilihlah aku. Saya tuh mungkin kafir tapi saya tegas loh. Terus macam-macam lah. Saya bukan kafir, saya cuma munafik kok. Macam-macam lah pamernya itu. Tapi itu tidak berlaku di dalam kepemimpinan yang saya maksudkan. Terus kalau di suku-suku tradisional itu setelah dipilih 3 orang oleh manusia, oleh masyarakatnya, oleh anggota sukunya, terus diserahkan kepada binatang. Kalau Rasulullah untuk menentukan Masjid Nabawi kan diserahkan onta. Wae culno unta iki jarno. Di mana onta itu berhenti terus sendeku itu tiduran, di situ tempat masjid. Lalu itu perhitungan ekologis, perhitungan ekosistem. Karena onta lebih peka terhadap letak sumber air, kan gitu mas. Timbangannya dia peka terhadap warung kuliner gitu. Kalau onta kan dia punya naluri, dia binatang punya naluri yang Anda semua dan kita semua tidak punya. Nah, satu contoh yang sudah saya tulis di buku saya 40 tahun, 30 tahun yang lalu. Ada sebuah masyarakat yang tradisional di dalam hutan di Sulawesi itu. Misalnya setelah milih 3 orang terus ditaruh di tengah lapangan, kemudian pawang tawon itu apa, lebah ya, pawang lebah melepaskan beribu-ribu lebah ke tengah lapangan untuk menyerbu 3 orang itu. Tuh. Saya kira perlu ini, saya kira perlu pilkada DKI ini sebanyak mungkin dicari pawang-pawang lebah. Jadi 3 orang ini taruh di tengah lapangan diserbu lebah. Itu asik dah ini, asik dah. Terus kira-kira ya apa ini? Ada satu langsung, nggak kuat lari tunggang langgang, bintul-bintul. Apakah pantas dia sebagai pemimpin? Dia tidak bisa mengatasi masalah dan dia lari dari masalah. Yang pertama. Yang kedua, tenang. Terus blok, terus lepok. Jadi semua lebah yang ngentup dia, yang ngentup itu apa? Menyengat dia, langsung jatuh dan mati. Ceplok, coba entek, kalah semua. Anda pilih enggak? Wah, ini ngeritik didik mati ala dia. Nah, yang dipilih oleh suku itu adalah orang yang ketiga yang jalan menyeberangi lapangan sampai ke rumahnya itu dengan banyak tawon memenuhi badannya dengan penuh kemesraan. Kira-kira. Jadi
Kalau Anda ingin jadi gubernur DKI, tolong cari tawon. Datang ke kantor KPU, di sini penuh tawon. Jadi berpakaian tawon. Terus ketua KPU tanya, apa maksudnya ini? Ini contoh kepemimpinan. Meskipun aku digigit, tetapi dia tetap mesra sama aku dan aku tidak marah kepada dia. Aku seorang pemimpin yang demokratis. Tawon saja saya biarkan seperti ini. Nah, mulai menit delek tawon rek. Saya kira sangat bagus itu, sangat bagus. Mesti melbu TV internasional. Calon gubernur berpakaian tawon. Apa tahu? Wah, itu masuk 10 besar dunia. Gendeng gitu. Oke, Fahmi, sampai di sini saya mohon untuk kita interaksi.